Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Kurniawan. Saya mahasiswa hybrid semester 3, Fakultas Manajemen. Izinkan saya di sini mempresentasikan suatu materi tentang dua perbandingan jenis usaha. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Ibu Wala Erpurini selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Di sini Ruli akan menyampaikan beberapa materi tentang perbandingan dua jenis bidang usaha. Bidang usaha yang akan Ruli bawakan yaitu bidang usaha fashion dan bidang usaha makanan, food and beverage. Nah, pada dasarnya dua usaha kuliner ini adalah usaha yang dapat berkembang pesat di Indonesia mengingat populasi masyarakat Indonesia sangat banyak sekali. Pertama kita akan membahas tentang bidang usaha makanan atau kuliner atau food and beverage. Bidang usaha makanan menjadi peluang yang besar di Indonesia, terutama dengan makanan khas setiap daerah. Usaha ini sangat memungkinkan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, namun kerugian yang sangat tinggi pula mengingat karena bahan bakunya pun memiliki masa kadaluarsa. Sedangkan di bidang usaha fashion and retail, bidang usaha itu menjadi peluang bisnis yang sangat potensial mengingat kemajuan dalam bidang fashion atau tata busana yang setiap harinya, setiap masanya akan berkembang menjadi fashionable. Dengan populasi masyarakat yang besar, jenis usaha ini dapat berkembang cepat di era banyak pesaing dan tingkat kerugiannya sangat kecil karena tidak ada masa kadaluarsanya. Begitu. Itu yang akan di-compare pertama di bidang usaha. Yang kedua ada di keuangan. Untuk membahas tentang keuangan, pada dasarnya modal yang dikeluarkan akan jelas sangat berbeda ya karena dua jenis usaha ini sangat berbeda juga. Untuk di F&B sendiri atau bidang usaha makanan membutuhkan modal yang sangat besar kalau menurut saya karena banyak komponen yang harus diperlukan dalam membuat suatu sajian menu. Nah, sedangkan dalam usaha fashion itu tidak sebesar usaha food and beverage karena dia mengeluarkan uang atau mengeluarkan modal pertama tidak sebanyak komponen-komponen yang dibutuhkan dalam usaha makanan gitu. Nah, untuk dalam pendapatan bagaimana? Dalam pendapatan itu mungkin tidak banyak menghasilkan keuntungan untuk bidang usaha food and beverage karena mengingat yaitu kembali dia marginnya sangat besar ya teman-teman, modalnya itu sangat besar karena banyak komponen. Untuk menjadi satu sajian aja contohnya kita membuat sambal, dari sambal harus beli cabai, harus beli cengkeh, harus beli tomat dan lain-lain ya. Sedangkan dalam pendapatan retail fashion itu jauh lebih ringan karena tidak memerlukan banyak komponen ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perbandingan pemasaran. Nah, untuk ini yang Ruli cantumkan di sini, menurut Ruli, pendapat Ruli pribadi, sama ya untuk perbandingan pemasarannya akan sama karena pada di era digital sekarang untuk kedua usaha ini perlu memiliki pemasaran secara offline, mulut ke mulut ataupun buka store dan pemasaran secara digital atau e-digital marketing ya teman-teman, itu untuk membantu mencarikan customer lebih banyak lagi. Lalu untuk perbandingan sumber daya manusia nih, untuk di food and beverage atau bidang usaha makanan banyak sekali sumber daya manusia yang dilibatkan di sini. Contoh dari hal kecil kita dari manajerial. Oke lah, dalam satu owner dia akan menjadi manajerial puncaknya, akan mengawasi keuangan dan persediaan yang lain. Tapi dia harus butuh minimal dua pegawai di bagian produksi atau koki. Itu pun kalau skala usahanya kecil. Kalau misalkan besar ya semakin banyak menu semakin banyak juga. Terus harus banyak orang di tim floor. Kenapa? Karena harus menjadi kasir, harus menjadi pelayan, harus menjadi petugas kebersihan dan lain-lain. Nah, untuk retail dan fashion sendiri sama nih, kalau misalkan mengandalkan satu orang manajer puncak, dia yang mengawasi keuangan, persediaan dan lain-lain, dia membutuhkan 5 orang bagian produksi. Kenapa? Karena untuk mengejar persediaan atau kebutuhan kebutuhan customer yang ingin membeli produk kita. Nah, dan hanya perlu satu orang untuk menjadi juru desain dan foto dan 3 orang menjadi kasir dan shopkeepernya teman-teman. Nah, jadi sangat berbeda perbandingannya gimana kebutuhan si owner. Nah, yang terakhir ada dari perbandingan operasional usaha. Kalau menurut lu ini ya, operasional usaha bidang kuliner itu 60%-nya pasti dine-in atau makan di tempat. Jadi memerlukan tempat untuk operasional usahanya. Sedangkan bidang usaha fashion, dia kalau misalkan tidak memiliki offline store, dia masih akan tetap bisa berjalan usahanya karena memanfaatkan dunia marketing digital sendiri, online shop, e-commerce dan lain-lain. Untuk bidang usaha kuliner emang juga bisa. Nah, bidang usaha kuliner itu bisa
Tetapi kebanyakan 60% itu makan di tempat ya, karena operasional usaha bidang makanan itu yang menjadi daya tariknya adalah tempat usahanya. Kalau fashion itu bukan tempat usaha tetapi desain ya teman-teman. Nah, Ruli sekali lagi akan menjelaskan operasional usaha perbandingannya. Bidang usaha kuliner 60% dine-in harus punya tempat, 20% bisa dijalankan secara take out atau dibawa pulang, dan yang 20%-nya lagi bisa penjualan secara online kayak Shopee Food dan lain-lain. Tapi untuk usaha bidang fashion 60% itu bisa dilakukan secara online dan 25% penjualan secara offline bisa, dan tidak perlu memiliki store yang besar karena transaksi usaha fashion tidak lama seperti usaha kuliner yang harus makan, perlu proses. Kalau usaha fashion rata-rata satu orang hanya membutuhkan 30 menit untuk menentukan pilihannya. Kalau misalkan operasional usaha bidang kuliner 1 jam minimal dia menikmati santapan sekaligus suasananya. Mungkin itu saja yang dapat Ruli sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Ruli mohon petunjuk dan arahan kepada Ibu Wala Airport ini agar supaya tugas ke depan menjadi lebih baik, lebih lancar lagi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.